Anda masih menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan hadirkan kembali informasi utama hari ini. 8 anak buah kapal KM Sidar Rahayu yang hilang di Laut Jawa belum ditemukan. Berdampak buruk pada sektor usaha makanan olahan, pengusaha kecil kue rumahan berharap harga telur ayam segera turun. Berada di penghujung bulan Agustus, perayaan peringatan kemerdekaan masih semarak mewarnai sejumlah daerah. Ya, jelang kenaikan harga BBM subsidi, nelayan dan operator jasa angkutan perahu di Waduk Jatiluhur Purwakarta kesulitan mendapatkan solar subsidi. Sebagian dari mereka terpaksa tidak beroperasi. Tak hanya bagi pengguna transportasi darat, rencana kenaikan BBM subsidi juga dikeluhkan oleh awak transportasi air. Kelangkaan bahan bakar solar membuat sebagian perahu nelayan dan jasa angkutan penumpang di Dermaga Servis Jatiluhur Purwakarta tidak beroperasi. Saat ini, selain sulit untuk didapat, nelayan dan pemilik usaha perahu angkutan penumpang juga harus membayar BBM solar dengan harga Rp10.000 per liter, 2 kali lipat dari harga resmi solar di SPBU. Kalau beli berapa? Kalau beli ada 9.000, ada yang 10.000 gitu. Oh, memang eceran ya karena di sini Iya, nggak ada eceran. pom yang Nggak ada. buat danau Jatiluhur ini ya. Ya nggak ada. Terus Itu dibatasi nggak belinya? Bebas itu 2 galon atau gimana? Ini dibatasi. Nggak boleh lebih. Seceliken gitu kalau bisa. Dengan harga yang cukup terjangkau, perahu angkutan menjadi andalan bagi penumpang yang hendak menyeberangi Waduk Jatiluhur. Namun, rencana kenaikan BBM subsidi bakal berimbas kepada ongkos perahu yang mau tidak mau harus ikut naik. nah nanti kalau naik akan menaikkan harga ongkos juga apa enggak? Ya terpaksa terus dinaikin soalnya kan agak kurang gitu ya. Berat juga ya nantinya ya? Iya berat juga sih sebenarnya kalau dinaikin gitu. Para nelayan dan penjual jasa perahu Waduk Jatiluhur berharap mereka bisa mendapatkan solar dengan mudah di SPBU. Sebab, selama ini mereka kerap ditolak membeli BBM di SPBU karena menggunakan jerigen, sehingga terpaksa harus membeli BBM pada pengecer dengan harga mahal. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, kita ke informasi lain. Mahalnya harga telur semakin berdampak merugikan kepada warga dan pengusaha kue rumahan. Di sisi lain, produsen telur ayam menyatakan harga telur ayam segera turun setelah pembagian bansos PKH oleh pemerintah selesai. Masih mahalnya harga telur ayam, Rp33.000 per kilogram membuat kios pedagang telur di pasar tradisional Curug Padalarang, Bandung Barat, Senin pagi sepi. Hanya 1-2 pembeli saja yang datang dan hanya membeli setengah dari biasanya. Mahal, biasanya kan murah, sekarang beli mahal. Menyiasatinya gimana, Bu? Ya, gimana abang belinya dikurangin. Biasanya ibu suka beli 2 kilo, sekarang mah cuma beli setengah kilo. sekilo. Dikurangi ya, Bu ya? Iya. Bu, harapan ke pemerintah apa, Bu? Ya harapannya pengen pada turun lagi. Begitu juga dengan produsen kue rumahan di Bandung Barat. Mahalnya harga telur memaksa mereka harus putar otak menyiasatinya. Di sisi lain, daya beli masyarakat turun hingga omset penjualan kue anjlok 60%. Saya harus mengurangi pembelian telur untuk bisa untuk membeli bahan-bahan yang lainnya. Produk kue saya ini kan berbahan dasarnya telur susu itu banyaknya. Jadi telur tuh pengaruh banget gitu. Ya saya harap bisa seperti dulu lagi lah, agak ditekan lagi, diturunin lagi, turunin lagi gitu. Minimal kayak dulu lah harganya. Menanggapi janji Presiden Jokowi bahwa harga telur akan segera turun, para peternak ayam petelur di Mekargali, Kecamatan Tarogong, Kabupaten Garut menyatakan harga telur akan otomatis turun seminggu atau 2 minggu setelah pembagian bansos pangan non-tunai atau bansos PKH. Kejadian ini selalu berulang setiap pemerintah membagikan bantuan sosial berupa bahan pangan termasuk telur ayam. Karena itu
Rame tiap daerah, bansos tiap-tiap daerah, tiap-tiap desa. Seminggu kalau mau bansos turun, naik. Kalau udah bansos itu turun lagi harga telur itu. Peternak ayam petelur berharap pemerintah bisa menurunkan harga pakan ayam yang juga menjadi faktor utama naiknya harga telur. Dalam tahun ini saja, kenaikan harga pakan ayam mencapai hampir 25%, hingga para peternak mau tidak mau harus menaikkan harga jual telur agar tidak merugi. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Bandung Barat dan Garut. Kita ke informasi lain, ratusan mahasiswa dan ibu rumah tangga di kota Bandung tercatat mengidap penyakit HIV/AIDS. Fenomena ini mengkhawatirkan karena diikuti dengan kenaikan jumlah kasus setiap tahunnya. Data yang mengejutkan datang dari kota Bandung. Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Bandung dalam catatannya mengungkapkan selama 30 tahun terakhir, lebih dari 5.000 warga kota Bandung mengidap penyakit HIV/AIDS. Penderita penyakit yang belum ada obatnya ini setiap tahun bahkan bertambah 300 hingga 400 orang. Menurut Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Bandung menurut pekerjaan dalam kurun waktu 1991 hingga 2021 paling banyak berprofesi sebagai pegawai swasta dengan jumlah 1.842 orang. Diikuti wira swasta 891 orang, ibu rumah tangga 653 orang, dan mahasiswa 414 orang. Salah satu faktor pemicu tingginya jumlah pengidap HIV/AIDS adalah perilaku seksual beresiko. Yang terkena HIV/AIDS itu mereka melakukan perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS seperti berhubungan seksual yang tidak aman, terus juga ada penularan dari ibu ke anak karena menyusui, hamil dan melahirkan, juga karena penggunaan narkoba suntik dengan bergantian jarum suntik yang tidak steril. Akumulasi jumlah kasus HIV/AIDS ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan serta 28 puskesmas dan layanan kesehatan di Kota Bandung. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, di penghujung bulan Agustus, semarak peringatan kemerdekaan masih dirasakan masyarakat. Berbagai perayaan dilakukan warga dengan gembira. Kemerdekaan adalah kebersamaan. Agaknya itulah yang mendorong warga desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Garut, menggelar makan bersama di atas daun pisang yang dibentang di sepanjang jalan lingkungan permukiman mereka. Tak tanggung-tanggung, panjang daun pisang yang disebar mencapai lebih dari 800 meter. Dengan panjang sekitar 877 meter. Oh, yang ini terbentang seluruhnya tuh 5 RW. 5 RW iya. Jadi nyambung ya? Nyambung dari RW 5, RW 8, RW 9, RW 12 termasuk RW 4. Menu makan bersama memperingati kemerdekaan kali ini sederhana. Hanya nasi yang menghabiskan 250 kg beras serta lauk pauk gorengan dan sayur. Namun, jalinan silaturahmi dan gotong royong warga membuat semuanya terasa lezat. Sederhananya sambal, tempe, ati burih, terus ini sayur, teh kangkung. Cukup sederhana ya, Bu? Ya, tapi nikmat. Siap. Masih di Garut, kali ini di Banjarwangi, warga merayakan 77 tahun Indonesia Merdeka dengan menggelar lomba nutuk pare alias menumbuk padi. Dengan penuh semangat, para peserta lomba yang kebanyakan adalah perempuan dan kaum ibu menumbuk padi secara berkelompok dengan anggota 5 orang. 3 orang bertugas menumbuk bergantian, 1 orang menampih beras agar bersih dari kulit padi, dan 1 orang lagi bertugas menanak nasi. Tugasnya share. Nutuk gitu? Nutuk, terus yang satu lagi napi. Ibu bagian apa, Ibu? Bagian mesel. Oh gitu. Keriuhan pun mewarnai lomba. Ada peserta yang menumbuk padi sambil bernyanyi atau berteriak dengan semangat. Penilaian dilakukan oleh juri dan hasil masakan kemudian dimakan bersama warga. Semua peserta itu dikasih hadiah
yang sama gitu, timbangannya itu 3 kilo. Jadi kecepatannya yang paling duluan, terus nanti kalau bahasa Sunda nama perhodengna gitu kan. Dari 3 kilo itu menghasilkan beras berapa, termasuk kebersihan berasnya itu. Nanti setelah nasinya dimasak itu disuguhkan kepada yang habis lomba. Minggu pagi, Kota Bogor diramaikan kirap kemerdekaan yang mengarak bendera merah putih raksasa dengan lebar 6 meter dan panjang 100 meter. Bendera merah putih diarak oleh anggota TNI Polri, pelajar hingga warga dari Balai Kota Bogor berjalan kaki sejauh 2 km mengelilingi jalan di pusat kota menuju markas Komando Pusat Pendidikan Zeni TNI Angkatan Darat. Kirap juga dimeriahkan sebuah kendaraan tempur milik TNI yang menarik perhatian warga. Kirap kali ini disambut meriah karena sempat tertunda akibat pandemi. Eko Setiabudi dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Garut dan Kota Bogor. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Sampai jumpa.